Kitab suci mencatat bahwa banyak dari mereka yang mendengar firman itu percaya, dan bilangan mereka menjadi kira-kira 5.000 orang pria. Dan terjadilah pada keesokan harinya, dari antara mereka berkumpul ke Yerusalem para pemimpin dan para tua-tua dan para ahli kitab. Dan Hanas imam besar itu, perhatikan saudara, Hanas imam besar. Jadi kalau saya berdiri di tempat ini, saya berhadapan dengan hamba-hamba Tuhan yang berkata bahwa memberitakan nama Yahweh itu sesat, kembali kepada nama Yeshua itu sesat. Saya bukan karena saya lebih pintar dan saudara. Mungkin saudara berpikir saya lebih bodoh, saya tidak berpendidikan di bangku sekolah teologi. Tapi dengar baik kabar ini. I'm standing in here because the Holy Spirit, because the power of Holy Spirit to make me send the word of Yahweh to you. Ayat ke-6. Dan Hanas imam besar itu, dan Kayafas dan Yohanes dan Alexander, dan banyak orang yang berasal dari keturunan imam besar. Saudara perhatikan, kalau bukan Holy Spirit, kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, dapatkah Yohanes dan Petrus berdiri untuk memberitakan nama yang tidak tergoncangkan itu? Dan sambil menyuruh mereka berdiri di tengah-tengah, mereka terus-menerus menyelidiki, dengan kuasa apakah atau dalam nama siapakah kamu melakukan hal ini? Saudara perhatikan, imam besar dan semua jajarannya, mereka mempertanyakan. Seorang yang bodoh seperti Petrus dan Yohanes berdiri di tengah-tengah dan melakukan segala perkara. Di dalam nama siapa mereka memberitakan kebenaran yang mereka beritakan? Adakah mereka memberitakan di dalam nama dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa? Mereka berdiri untuk memberitakan nama yang satu itu. Kalau akhirnya sampai hari ini, setelah ribuan tahun kemudian, sekalipun banyak kuasa disembunyikan, tetapi namanya kembali dikumandangkan. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. That's because the power of Holy Spirit. Lalu Petrus, karena dipenuhi Roh Kudus, ia berkata kepada mereka, hai para pemimpin bangsa dan para tua-tua Israel. Perhatikan kalimat ini. Petrus gak akan berbicara dengan begitu berani, dengan power yang luar biasa kepada pemimpin-pemimpin bangsa Israel, jika bukan karena kepenuhan Roh Kudus. Petrus berkata, karena dipenuhi Roh Kudus, ia berkata kepada mereka, hai para pemimpin bangsa dan para tua-tua Israel, jika kami hari ini diperiksa atas dasar perbuatan baik terhadap orang yang sakit, dan dengannya dia telah disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu semua dan oleh seluruh bangsa Israel bahwa di dalam nama Yeshua HaMasiah, orang Nazaret yang telah kamu salibkan itu, yang telah Elohim bangkitkan dari antara orang mati, karena dialah orang ini telah berdiri di hadapan kamu semua. Dia adalah batu yang dipandang hina oleh kamu, orang-orang yang membangun yang telah menjadi kepala penjuru. Perhatikan ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam yang lain siapapun, karena di kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang telah diberikan kepada manusia untuk di dalamnya, yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Saudara perhatikan, iblis cukup mencuri nama itu sehingga umatnya tidak lagi mengenal kebenaran akan firman-Nya. Jika Yahweh menetapkan dan menyatakan melalui rasulnya bahwa keselamatan tidak ada di dalam nama yang lain siapapun, karena di kolong langit ini tidak ada nama yang lain
yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita diselamatkan. Apakah mungkin Yahweh mengizinkan namanya diganti? Apakah mungkin Yahweh mengizinkan namanya disembunyikan? Jawabannya cukup sederhana. Yahweh tidak pernah mengizinkan namanya diganti. Yahweh tidak pernah mengizinkan namanya disembunyikan. Tetapi kalau akhirnya Yahweh memberikan, Yahweh membiarkan semua itu boleh terjadi beribu-ribu tahun, itu karena Yahweh kita luar biasa. Dia ingin menyatakan kebesarannya. Dia ingin menyatakan keluar biasaannya, bahwa melalui orang-orang yang sederhana, melalui kuasa otoritas Roh Kudus-Nya, power of the Holy Spirit, Dia nyatakan kebenaran yang luar biasa. Sehingga berbahagialah saya dan saudara, jika pada akhirnya kita boleh menerima kebenaran firman-Nya. Kita boleh kembali kepada kebenaran firman-Nya. Kembali kepada nama Yahweh. Tidak sekedar kembali kepada kehidupan yang berhubungan dengan nama, tapi kembali kepada kebenaran firman Yahweh. Kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya. Kembali kepada kasih yang sesungguhnya. Kembali kepada power yang sesungguhnya. Berapa banyak dari kita cuma sekedar berasa hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus. Tapi sesungguhnya kebenaran kita hanya sebatas kebenaran daging, yang tidak ubahnya dengan orang-orang yang tidak mengenal nama yang kudus itu. Tapi jika kita bersungguh-sungguh di dalam Dia sendiri akan membawa kita kepada jalan keselamatan yang sesungguhnya. Sehingga hidup pertobatan bukanlah hidup yang mustahil. Hidup pertobatan itu adalah power yang nyata, yang luar biasa. Dan sebabnya saudara, jangan tolak lawatan kasih Yahweh di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kembali kepada namanya. Mari kembali kepada kebenarannya. Di sini kita akan temukan mengapa kita harus kembali kepada kebenaran Yahweh yang sesungguhnya. Yohanes 17. Kita baca dari ayat yang ke-6. Aku telah menyatakan namamu kepada orang yang telah engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka adalah milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah memelihara firman-Mu. Saudara perhatikan, Yahshua turun sebagai Yahweh yang hidup. Dan misinya yang pertama, menyatakan namanya, menyatakan kemuliaannya di dalam namanya. Ya. Lalu ayat ke-7 menyatakan, sekarang mereka telah mengetahui bahwa segala sesuatu apa saja yang telah Engkau berikan kepadaku adalah dari Engkau. Ketika Roh Kudus membawa kita kembali kepada namanya, kita dapat mendengar bahwa Yahshua memberikan kebenaran yang sesungguhnya. Kita dapat mendengar, kita dapat mengetahui bahwa Roh Kudus itu menolong kita untuk kembali kepada namanya. Karena di dalam namanya kita dapat memelihara firman-Nya. Kita nggak memelihara firman dari pribadi yang lain, saudara. Saudara berkata, oh saya udah hidup di dalam Dia, sekalipun saya nggak pakai nama Yahweh. Siapa bilang? Jujur di dalam hatimu. Jujur di dalam perjalanan rohanimu. Adakah roh yang takut untuk berbuat dosa? Adakah engkau tahu 24 jam dalam sehari kameranya memantau kehidupanmu? Dan ini hanya ada ketika kita bersungguh-sungguh untuk hidup di dalam kebenaran firman-Nya.
di dalam namanya.